sudah menjadi bagian dari tradisi adat Dayak Kanayan untuk memiliki warisan akan hal gaib di luar dirinya. Suatu pemikiran mistik yang menghubungkan dunia leluhurnya. Kedekatan mereka dengan alam semakin membantu pada penghayatan tersendiri atas leluhurnya. Sebuah penghayatan yang agung dan mendalam. Alam adalah sumber kebaikan dan malapetaka. Menjaga keterhubungan dengan yang gaib diyakini dapat menjaga harmoni dalam kehidupan. Kesadaran untuk melibatkan roh leluhur sebagai perantara kepada Sang Pencipta adalah wujud transendental hubungan mereka kepada sesuatu yang lebih besar darinya. Walau di tengah gempuran peradaban, harapan keselamatan, rasa syukur, dan terhindarnya dari bencana digantungkan pada upacara sakral dalam dimensi yang tak kasat mata. Garan takna jubata pingat malano jubata nasi. Kadinato din. Balian adalah sejenis budaya yang sangat sakral bagi suku Dayak Kanayan. Tetapi untuk Kadesa Garu memang tukang liat nana ada. Tetapi syukur bahwa tukang liat di Kecamatan Mempawah Hulu nian ada ke daerah Desa Bilayu. Artinya Nekmai, dusun Nekmai. Jadi liat nian adalah merupakan tradisi atau budaya yang dipergunakan. Ada 3 jenis liat. Liat sote namanya liat, tetapi digunakan untuk 3 kegiatan. Yang pertama untuk orang barobat. Orang barobat kalau orang sakit ada nyaruk liat, tukang liat. Nah, kemudian yang kedua orang bersyukur bahwa kehidupannya adalah baik adanya atau diberkati jubata. Namu padi, mihara babun, sanging sengaknya aman-aman, sehat-sehat semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah basapat jadiri. Tadi mungkin yang terdahulu dikatakan kuah kadek orang tua ada yang meninggal dalam rumah tangga kuah, jadi ya nyaruk tukang liat. Kuah basapat artinya mengusir roh orang yang meninggal kuah dari menggangguan keluarga, karena ada yang mata-mata kan. Nah, roh-roh orang yang meninggal tadi, roh dalam keluarga kuah dan meninggal dipanggil jubata. Matilah dekat-dekat dengan gua, ninggalan muka bumi, jadi rohnya mengganggu. Nah, jadi ini nyaruk tukang liat juga, basapat namanya. Jadi setelah hebalian, ya nana ada lagi pengganggu roh-roh halus tadi, mengganggu keluarga yang bersangkutan. Jadi kolah kegunaannya ada 3. Kalau balian ini sebenarnya ritual adat khusus ya ini khusus mungkin di Kalimantan Barat lah ya, khususnya di Kalimantan Barat
Kalau untuk daerah lain kita juga belum tahu apakah balian ini juga ada. Tapi kalau untuk Kabupaten Landak, balian itu sudah pasti ada. Ini balian ini memang udah lengkap, begitu adatnya, begitu caranya. Kemudian memang tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Jadi mulai dari awal sampai akhir ini penting semua karena sistematis ya. Nggak bisa lompat sana lompat sini juga, nggak bisa. Sebelum balian akan dilaksanakan, pemohon harus mengantarkan salapa kepada pemalian. Proses ini sebagai bentuk permintaan untuk diadakannya ritual balian. Salapa merupakan tempat perlengkapan menyirih yang terbuat dari tembaga. Salapa tersebut diantarkan kepada pemalian yang sudah diisi dengan kapur sirih 1 capok, gambir 1 capok, tembakau 7 gumpal, pinang 7 belah, 7 rokok daun yang sudah digulung dan 7 yang belum digulung, daun sirih 7 lembar, uang sejumlah Rp75.000, dan sejumput beras yang dibungkus. Proses pengantaran salapa kepada pemalian harus dilakukan langsung oleh orang yang meminta pelaksanaan ritual balian. Setelah salapa tersebut diterima oleh pemalian, salapa tersebut diperiksa oleh pemalian. Apabila isi salapa tersebut dirasa memenuhi persyaratan, maka pemalian akan melakukan nyangahan atau langsung membacakan mantra untuk salapa tersebut. Setelah dibacakan mantra, pemalian mengambil beras dan melemparnya. Pelemparan beras tersebut menunjukkan bahwa pemalian menyetujui pelaksanaan ritual balian. Pemalian kemudian mengambil daun sirih, kapur, dan gambir untuk menyirih. Jika pemalian sudah menyirih, tanda pemalian sudah siap untuk segera melaksanakan ritual balian. Biar makin ganteng. Reben kemana Reben? Nggak dibawa. Susu dia lihat. Apa itu? Sabar. Masih banyak gitu. Nunggu. Menunggu kan. Lagu menunggunya lama, lagu menunggu. Nunggu kabarnya lagi. Sampai beto ada. Ini nak kamu tuh. Biar dulu di kami dulu. Kita dulu. Jenis baliat sakit, baliat batu ayak, yang baliat ibarat jukut syukuran. Kok bayar. Jadi ada talu Ada 3. Satu tadi. Nang bayar niat. Basukur tadi. Basukur. Memang khusus dari enek. Dari kecil.
Dari muda sampai tahun nih. Baru mau 12 tahun aku dah. Asa darong kok mau mati dan nyagai aku. Tidak mampu dan tidur. Ampun pakai ampun karena kadang-kadang baba putih pohon. Sabidang aku ngabis mabuk deh dulu. Waktu ramah sama kebaliat nakian. Kayak gak sengaja, kayak gak kemauan. Udah calegku lah udah. Udah. Emang bagian. Bagian. Ya mau gumare. Beberapa atribut yang digunakan dalam prosesi bapipis adalah 2 jenis tempayan kecil dengan tinggi sekitar 20-30 cm, batang bunga selasih yang direndam, daun rinyuang atau daun tanaman andong. Asa 2 talu 4 5 7 kita di Batau. Hanya kungalan tekad. Bapipis atau babibis merupakan kegiatan pra-ritual untuk membersihkan dan mempersiapkan tempat yang akan digunakan untuk ritual. Bapipis yang dilaksanakan kali ini berfungsi untuk salam pembuka, mengenang kebaikan leluhur, dan meminta perlindungan kepada leluhur. Bapipis dimulai dengan pembacaan mantra oleh pemalian. Pemalian kemudian mengambil seekor ayam jantan. Ayam tersebut tidak boleh belang dan yang ekornya masih utuh. Ayam tersebut dipegang oleh pemalian dengan kedua tangan pada bagian kaki dan pangkal sayap. Pemalian kemudian membaca mantra sambil mengibaskan sayap ayam. Jauh kita di Batam, nipisaknya manuk seperti sangat ya jaran. Saganya kalau manuk dari merah padi pangan bangin baridu. Ya cara bak nakan siangit, tampisanlah kita memang seperti. Aku kadeknya dah pantang lala suka mali kita di Batam muang seperti dibutuhkan tuh katawan. Tamali. Pancarat nih, enggak kan memang. Tidak kagak lainnya aku palaknya. Setelah dibacakan mantra, ayam tersebut dipotong untuk diambil darahnya dan dibersihkan bulunya untuk direbus tanpa garam. Kita sampai akan sering-sering gani bau bumi. Apa lah memberi informasi memberi sekarang nasihat. Pada saat ayam dibersihkan, pamalian bergegas menuju lokasi ritual dan menaburkan beras di sekelilingnya. Beras yang ditaburkan adalah beras yang sudah dijampi-jampi terlebih dahulu pada prosesi sebelumnya.
Pasang buah tangga merupakan prosesi yang dilakukan untuk perlindungan saat prosesi ritual balian berlangsung. Prosesi masang buah tangga dilakukan oleh seorang yang disebut panyangahan. Alat peraga yang digunakan dalam ritual ini adalah tempayan berisi daun binyuang, batang bunga dan daun selasih yang direndam, perlengkapan untuk menyirih, darah ayam, biji jagung yang disangrai, piring yang berisi kue tumpik putih 4 buah yang telah ditumpuk dengan lemang 4 potong, potongan dada paha dan hati ayam yang dicampur nasi yang dibungkus dengan daun layang atau yang biasa disebut kobet, 1 buluh lemang, telur ayam 1 buah, dan uang logam. Kita jubata, kayu nangaya bangsa kediaman kita jubata seperti pada minta proyek kita sepertinya kami nang bajat dan minta ya sudah minta ya sajuk kita jubatanya adat kita seperti majid nadat, ditudang nunang adat. Ada pun batu catur, nyator adat, makanya asa 2 talu 4 5 6 7 2 siam darah-darah jati sabar tawar kita. Nangahi. Kita seperti nangahi kampung tumpuk nangahi pasar kita seperti nangahi kami nang ada diam kita sampai kami sama dia kita amin. Nang iya kita nak asa 2 talu 4 5 6 7 nyukat mu bahasa bubarau mek bahasa sungai mek bukit nanti sunawan. Banyak ngai banyak tinggi bukit tinggi untuk kami samenakan kami sama dia nang ada diam. Minta ya seda, minta ya sajuk, minta ya dingin. Banyak pasar karangan kita sepertinya apa ya minta sajuk, minta dingin, minta seda, minta sajuk, minta ya. Bukan baik lama baik redik karena di suayak bide kita jubata kadiknya salah bahasaku. Bakata bacurita kita kadik ada suka keberasinan. Tapi kita ngadani ya ngatonnya nang dingin ngatapnya nang sehat, ngatatnya nang bato, nang bujur. Nang kata ya lekoga. Ngangkata ya dingin, ngangkata ya kami saminakan kami sama diet nang ada dia minta ya seda, minta ya sajuk, ngangkata ya kenang baik kenang gagas. Dah. Cak kanang lagi, ingat kanang dia. Ya, dia ditambah kayak gitu. Dari kamu buat ini itu tadi kecil. Batau kungang tekat pelek ngir mata balas minta jadi tono lobok utara dia minta padah bakaulah narangana ya kai katana narangana ya
Au kapage sama dia tu pasang parinu ka kampung ka tupuk ka bingo ka nagari yang kenyanyin kungan tekat pendek ni mata balas minta jadi tono lobok utara dem kakado penawar ni pendek ngit mata balas. Au buke uga mabok mampok mantas marabut tumuh dunia tumuh adat maturan make ngahiak kita seperti pendek ngit mata balas saon seperti saya ngicak ane yang kone kamang seperti ngicak kita seperti di Nabo pusat ai kita di Bata. Abu ke gak barampa balaju mantekat nak kita seperti gasak kasanaran gasak seperti pasanga palias pangungkir gasak tono utara dem seperti tah aunya talantek nak kita kaawat ngalangitan nak kita seperti nak kita talantek ke tanah jadi bibit sabar jadi tono utara dem tetang kado panal palias pangungkir kita pendek nit patah baras abu ke gak nyebobok marepok mantas marabut kan seperti dunia temu ada maturan dipakai di ngayak ke kampung ke tupuk ke bingo ke nagari kai ke tanah ke pelaya ke pelajar kita di Bata buke malam ampa balaju kami sampai nakat lebak kumpul bakombok yang seperti yang berbadi memangkok na kita di Bata buke malampa balaju aku nang tekat yang seperti buke panenan buke mantas marabutnya seperti au nek nyangko nek kamangau na kita seperti nang seperti nang tekatnya seperti bapadah bakaula buke seperti sinaja di bajaknya seperti nang tekat kita barasa angkenya ku au nyampangan ya madahatnya kai ke tanah ke pelaya ke pelajar madahatnya kabut perkarya so 2 tahun 4 7 ame babadi bemangkok kami sampai nakat sama dia tuh au tabar tawar kadeknya ada balang bisa balang tajak balang rusak kita mapi madat ia nabuk nyawari ia kan ada seperti itu dan tu kata kita juga au Bata buke barampa baraju aku nantekat ya baris banyak baris seperti ini kita baris seperti ame babadi bemangkok kami jadi tono lobok kita lade bentar pakado penal payah ais panguncin batolan ame songkok ngai men di banantian na borapot kabaan yang tarak kanarok aduh batiti batak dado nyampak pantang kabala batuan putiri raja Nabo buka sulendang kabilan mas dinato nikah semua nyampak nyarun loput seperti kabale kadiaman nyabui singantar bantat dinyuruk nyambah nyarundok Salapa ure petok 4 kotak nalaka paduk kuruk kalake namune ngapakatalas pinang oncet lalaka gigi kapur mado tubal bisa rokok sasambong sana tiang katinune ngapakatalas hah? Tahu bas tali angkat pagajak nganyambas siap di ko mau bapuka enggak dulu oh, nek kamang seperti ngicaknya seperti di Nabo pusat ai. Nayar kita penik ngit mata barasa seperti saya nang mainan kita sepertinya tagus pausut batas banyak. Aduh, obean cari batiti dan tarik balampar babunga jajina. Nabe nyibali sakai lalu nabe ngamar kada intas kabale kuning ketni sidik kabinu katingi ratun tialu alu tuak bungkna. Maya totoratap kotak gulang tangasan ni nala palawangan jatola lapit kulit tampak ide tangasan ni adi nato dini kau
dah baliau batampo taba nyaririk nak nyalamar kowe karane kami dangaruta dauk tabu ngatuma bunga ini nurut pareres paling bayu sidi dan nuna parumain darah baliat nusia nyata bayu at kanam rangan dan dek sudu nampu cukup dua lak malam putuak karane kami dalayo kabaliat sidi jabaga kababang cak pangilo. Adik nang waspada, adik nang leya nang diri nang sebagai siap nang sebagai panade nang ane iya nyaga iya, adik nang ya nang batarungan di kau nang antu namanya nang atak kan nyadari golong bide bonto diampar bigede kaga saunge balape anyam daku ngantar takabale kuneket ni nyakabin kasingirat nato dinika okukan mua kuda balio tompo tabak oh iya nang panade nang panade nang paling lebih kuat beban beratnya bu saya salah sabut adik bahaya ke diri. Makanya ya panade itu masing-masing panade harus ada keturunan. Senak keturunan nak muli. Soalnya karena kan keturunan kan bisa muka panguk. Oh baru kena permalian kan. Kan ada mampu muka panguk nih. Yang macam ini kan mampu muka panguk. Aku juga nang anak iya. Karena orang tua ade keturunan mulai dari anak pakku sampai naik ke permalian. Kajak rasa di batagari. Bagang alora rubata kata odah dinato dinikau kan aduh di tari itu ada tari-tari ritual bagaimana fungsinya di masyarakat itu sebagai fungsi ritual itu memang tari-tari yang didominir oleh kehendak. Jadi kehadirannya itu berdasarkan dari keinginan kehendak untuk biasanya itu untuk kesembuhan dari satu penyakit, ucap syukur untuk mendapatkan itu dari hasil panen yang berlimpah, kemudian juga kehendak untuk membuka lahan ladang. Jadi lebih didominir oleh kehendak dan ini tumbuh hidup di masyarakat yang memang meyakini sebagai sebuah kepercayaan yang sebenarnya itu secara realitas pemahaman objeknya kita tidak bisa saja memandang bahwa itu sebagai sesuatu yang tidak ada, tidak nampak. Itu mungkin kan kita melihat pemahaman tentang metakosmos atau makrokosmos tentang ada wilayah dunia yang terindra, tidak terindra, kemudian ada yang bahkan antara terindra dan tidak terindra. Silangit mantek turungan tampus kana dadi nato dina kiok. Aduh kan uta daun tabu sini ngatun ma bunga ringin nurut pareret payung bayu nuna parumain dalam baliat sia nunya tabayu tanam langan gande. Nah, ritual itu kadang-kadang masuk ke dalam hal-hal yang bagaimana manusia melalui proses keseniannya itu bisa masuk berhubungan dengan alam tersebut untuk mendapatkan kekuatan atau izin untuk apa yang dikehendaki untuk diminta dari sebuah ritual yang dijalankan oleh masyarakat. Seperti itu.
Sidi baganak katali di bujak manyo nyampa bujak balani mababalani damang tariu di padagi kamang silko di poporat nyabati mako lapis bide sampai buak liangan bujak nangku sama buwe kamang dosan tulangan di sainge daung ko sabautna si juwatak ngabarin me. Nah di tari-tari ritual bahkan bentuk-bentuk estetiknya juga sangat berbeda, keindahannya juga sangat berbeda. Tari ritual ini yang pasti dia penyelenggaraannya itu di waktu tertentu biasanya, di waktu tertentu. Bisa di waktu yang mungkin bulan-bulan tertentu atau di sore hari atau di malam hari, itu tergantung dari satu daerah, dari perhelatan ritual tersebut. Jadi tidak di sembarang waktu. Kemudian juga di tari ritual itu juga tempatnya juga tempat tertentu. Nah kadang-kadang kita juga tidak sembarang tempat mereka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ritual tersebut. Baburu tama ubah kain pawa mapat padi anak dilopun kak bawak mesinnya lah adi pajadi binato nakiok. Nah biasa ada di satu tempat yang dianggap sakral, atau kalaupun di dalam rumah dia bisa mengambil tempat di teras rumah atau di tengah rumah, di ruang tamu atau di bagian-bagian yang memang oleh yang memiliki keutamaan atau samannya itu atau yang menjalankan kegiatan ritual itu menyatakan bahwa tempat tersebutlah yang dianggap sakral. Nah, jadi kemudian juga yang membawakan atau yang menarikan itu orang-orang tertentu juga. Dia adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi memang tentu mereka ini orang-orang yang memiliki sebuah keutamaan, atau ada kadang-kadang dia mendapatkan satu titisan gitu ya, yang mereka punya pewan untuk bagaimana berhubungan, bagaimana bisa mengelola mediasi itu untuk mendatangkan, sehingga punya cara untuk bagaimana apa yang dikehendaki tadi itu bisa terwujud. Nah, jadi orang-orang tertentu, orang-orang pilihan kadang-kadang mungkin dari satu keturunan, satu darah, satu keluarga. Banu jali ngayo banta oda dingatu dinasiok semua. Aduh, dah sapayu lagi. Udah sapangkat, tiga napat kami naruta, daun tabu si dingatuma bunga ingin dasa ingin daun dangku. Udah sabat si dua tak dabarine keong kapong. Di dalam tari ritual ini, nah tadi kita sebut tentang keindahannya aja. Yang dipentingkan itu bukan bentuknya, tapi tujuannya. Nah, jadi keindahannya itu ada pada tujuan dari penyelenggaraannya. Tujuannya kalau untuk mendatangkan hujan, untuk penyembuhan, maka itu yang paling diutamakan di tari-tari ritual. Nah, kemudian geraknya itu juga sangat spesifik, unik, memang cenderung lebih monoton, spontan berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu artinya bagaimana dia bisa trans, bisa si penari atau yang melakukan tarian atau pamaliannya atau liannya itu atau dukunnya itu bisa masuk sehingga gerakannya itu berulang-ulang, cenderung lambat, berputar, gerakannya spontan, seperti merasuk seperti itu, sehingga gerakan-gerakannya itu mampu memberikan sebuah sugesti transenden itu, sehingga apa-apa yang diharapkan itu masuk, sehingga dia bisa trans. Maka kalau kita melihat keindahan geraknya itu justru pada gerakan yang berulang-ulang, gerakan sederhana, karena memang tujuannya untuk bagaimana dia bisa masuk ke dalam
wilayah-wilayah yang tak terindra itu melalui alam tengahnya itu kan. Naik babuis dengan banyak pinuruk babulung sile masaknya babantale kapur madoa tu babisa batik nuju bata bisa bawa dinado dan Bense tiap ngaluk, bense amas tiap ngaji. Lagu Kak Bawak. Bawak jadi darah baliat, lihat berayut tadi. Fungsinya buat tadi. Sehingga kami fokus ke musik. Nama lagunya persisnya Bawak. Bawak. Untuk baduduk Kak Bawak itu namanya. Awal diawali oleh lagu Kak Bawak. Ya, Kak Bawak. Ya lanjut engkau kadek udah ke babore. Sakit ya bagagok badi idap. Enggak lama lah ya berlanjut sampai terlena. Sampai kadang-kadang kesurupan. Kayak kesurupan sehingga ia dibantu oleh pendamping panadik kembungan namanya. Iyalah tiga fungsinya. Setelah lama-lama masih sekitar ada kira-kira nyita waktu sajam berayutnya tarik lah sakit kan bajaju bagagok sakit bagagok berada hidapnya langsung kami musik tetap masih bunyi ke bawah jadi sehingga ngara lah anaknya darah baliat ngeliat tadi ngarantu sakit segala di bata bukitnya habis semua sekitar huru bukitnya sampailah bukit Anjungan daunnya kami sampailah kau cuk bawak bawak ngelingi kayak nek lopo nek untuk bawak nama jembatannya iya setelah gua karena ia bertanya ke panadik kembunganya ini ke panadiknya saya nang merintahnya lawak saya nang didudukinya nang dibori atau yang bori balobatnya merintah jadinya jawab ya, suara artinya berenyahunya sabut si A misalnya ya babatu di mangkalat basi sira di basi ngaut di nato aku dah kariyo batong tabah ya bakar doke dulu sambil dia teriak bakar dia lah yang bakar ini iya nah itu ya ini itu panggil itu ayo tapi bukan sembarangan itu batu juga duit orang Pekajur itu iya oleh si dukun 3 kali istrinya nah itu baru dia ngamur pakai jagung lanjutlah musiknya awalnya harian kalau dia ada selanjutnya nah, itu tergantung dia yang minta orang yang dipanggil yang mau datang itu misalnya ke Jubata tadi ke Bunyak Lanyu misalnya orang jual batu nyuruh dia ke Bintianak baru kalau orang ke air itu ke ini Antuai kalau orang gunung itu ke Bunyak Nyangku ya, bukan memang sebenarnya dia yang minta tapi orang yang dipanggil itu yang nyuruh dia kursi ini lakunya gitu tidak sembarangan itu iya pas harus tahu ya kami pun bukan juga diajarkan bukan karena apa namanya sudah menjiwai ini lagunya gini gerak-geriknya misalnya seperti kami musik dau nanti yang punya ini dulu kasih kode nabuh nih kedugong
kita tinggal ngikuti, menyelaraskan ininya gitu. Ada juga sekarang kadang-kadang dia tidak mau juga, tidak mau jalan, tidak mau nari. Tigaknya lagi salah artinya, kode. Iya. Yang untuk menentukan seperti ini dibilangnya pakai mulut untuk beri kami masukan. Gini bunyinya tang. Nah, kami rekap pas gitu. Iya, kalau enggak awam sama sekali, kalau kami lupa kan. Kalau semua enggak temu itu lagu bunyi musiknya dia kan yang pakarnya juga. Tapi ini tidak disekolahkan seperti kata Bapak tadi, kata Pak Tojeng, tidak ada sekolahnya. Tapi apabila ada seperti ini, ada waktu-waktunya, pas itu, pandai juga. Kalau pribadi susah ngangkat. Ya betul. Karena kalau kalau dia tidak pandai marah gini pisaunya gini. Iya angkin iya macam-macam mau kita tindak sih ya kan terang hilap yang sadar sile masaknya babanta lepet kapur madoa tu bagisa patek nuju bata buisa nuju yang lagi ngantal bui lagi ngantal batak lirok Balian itu kan ada bermacam-macam gitu. Ada balian ngangkat paridup ya untuk memperbaiki kehidupan. Yang kedua ada balian pengobatan, ada balian juga yang memang itu untuk meminta kesuburan gitu, meminta berdoa-doa yang bagus lah untuk kampung atau apa gitu. Tapi rata-rata orang biasanya ngadakan itu untuk balian yang berobat ya, yang paling banyak. Yang musik ritual itu satu, dia terkait dengan satu upacara ritual ya. Karena begini, yang maksud dengan terkait dengan upacara ritual itu kan udah pasti gitu nih. Iya. Tapi banyak orang yang tidak memahami atau tidak menyadari bahwa musik yang digunakan sekarang, terutama yang digunakan ada beberapa yang digunakan di penggarapan musik tari atau yang dilekatkan dengan tari, itu sebenarnya berangkatnya dari musik ritual. Nah, karena kenapa kalau misalnya di Dayak itu, musik ritual ini termasuk musik yang paling tua, terutama di Dayak Kanyayan ya. Di Dayak Kanyayan itu karena dia berhubungan dengan salah satu legendanya Nek Beruang Kulup. Nah, dari Nek Beruang Kulup itu, di situ sampai nanti di akhirnya kawin yang ketiga itu, dia mempunyai anak. Nah, punya anak, setelah itu itu kejadiannya dia naik pohon asam, jatuh, sehingga badannya pecah, katanya jatuh ke jurang itu. Nah, akhirnya disatukan lagi. Nah, di saat penyatuan inilah yang badan yang akhirnya terpisah-pisah itu pecah itu kan disatukan, akhirnya itu dipanggillah 7 dukun. Nah, dari ritual 7 dukun inilah akhirnya turunlah musik ini gitu. Pakak balanak pusat masih tadi nangkar kabalik kunyikit ketinggalan. Aduh. Yang kedua, musik ini cenderung monoton ya. Karena monoton ini perlu dipahami dulu bahwa musik di Dayak itu, terutama di Dayak Kanyayan itu, dia tidak ada sebenarnya jadi pola lagu yang lengkap. Yang ketiganya, musik itu dianggap ciri-ciri musik ya, ritual itu, musik itu dianggap oleh masyarakat dia sakral. Satu sakral, yang kedua dia mempunyai keagungan tersendiri dan mempunyai nilai tersendiri gitu.
Jang balambor 7 baradi 7 kali 7 anak ni opo di bau bawak daya panuk sunulan dan aku di nanti waktu sama bunga aduh mari kayu mari gesa kapat nuruk ay bari ak magarikat ngakap ng kabe kayu mari Babi merupakan persembahan penting dalam proses ritual Balian. Hewan tersebut sudah menjadi hal yang identik dengan persembahannya. Babi yang dipilih adalah babi yang berkelamin jantan. Babon atau babi sebagai hewan yang disembelih merupakan hewan yang dekat baik secara ekosistem maupun historis dengan kehidupan masyarakat Dayak Kanayan. Babi ini akan ditusuk pada bagian jantung agar darah yang dibutuhkan keluar lebih banyak. Tidak tarik balampar bunga jaji nabe nyubali sakai lalu nabe nyamar kada intas kabane kungikit ni kabin katirak tialu alu tuak maya maya to ratap nyadari golong bide bonto diampar bigde kaga saunge balape anyam daku ngantar sakabale kuneket ni yakabin kasinirat nato din kaok kanua kuga balio tompo taba kotak bolang tang sami dara banci pasok pintu angino pasok tingat dadi nato din kaok alu tuak bumuk maya maya toto ratap kotak bolang tang sami dadi nato din kaok lalea para api kunato ni kaok kamua muala epe ada di nato naki unggalan takna jubata pingat kacak rasa jubata gare bagang alora rubata kata odah dinato dini kaok semua kuda balio tumpuk tabah nyaririk nyalangan koik pajok na pakoelat ngato nakiok malanua malanua jubata
Ritual balian yang diadakan di Dusun Dedayu, Desa Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, memiliki beberapa sesi, yakni awal, inti, dan akhir. Setiap prosesi memiliki jeda yang digunakan sebagai kesempatan untuk beristirahat dan mendiskusikan jika dalam ritual terdapat masalah. Ritual inti balian memiliki 2 waktu, dimulai pada saat hari menjelang gelap dari pukul 6 hingga 12 dini hari. Kemudian dilanjutkan dengan ritual penutup di pagi harinya pukul 9. Adapun penutupan ritual dimaksudkan untuk mengembalikan semua roh alat peraga, persembahan, dan barang lain yang dilibatkan dalam ritual. Masyarakat tradisional Dayak Kanayan percaya bahwa setiap benda memiliki roh. Begitu pula setiap persembahan, alat peraga, dan barang-barang lain yang digunakan dalam ritual. Roh dari atribut yang dipakai dalam ritual balian akan dikembalikan lagi ke alamnya semula, sehingga diyakini tidak akan menimbulkan hal-hal buruk di kemudian hari. Khususnya masyarakat adat Dayak untuk sama-sama menjaga, melestarikan apa saja sih yang sifatnya adat dan budaya. Tapi kita berbicara masalah balian, jadi tolong untuk tidak melupakan atau bantu untuk melestarikan ini. Jangan sampai ini terlupakan, jangan sampai ini terabaikan. Supaya kami tenggelam, kami punah. Kami bersyukur kita mau ngerenovasi ya kan, namanya untuk menggali lagi si biasa bulan ke depan atau 10 tahun 20 tahun ke depan ada yang bisa lagi seperti abang yang tadi. Ya, generasi muda juga saya pikir generasi yang akan mendapatkan banyak pengetahuan. Jangan kita tinggalkan. Kenapa mereka tidak menoleh? Karena mereka memang tidak kita sengajakan untuk menoleh, karena tidak ada sesuatu yang kita sampaikan ke mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang kita sampaikan ke generasi muda dan mereka bisa menganalisis dan dia bisa membuat sebuah bentuk sebuah progres atau kemajuan dari apa yang ada, dari masyarakatnya yang mereka punya. Ya, tolong digali kembali dan tolong dilestarikan. Jadi ini adalah harapan kami. Tradisi balian ini memang harus dicatat, jangan sampai enggak. Kita enggak masalah. Ini kan tidak berlaku lagi, tidak pernah masalah. Yang penting kita mempunyai catatan kebudayaan kita sendiri. Seluruh proses balian dilaksanakan dengan penuh keterikatan emosi di antara mereka. Setiap gerakan dalam balian dilakukan dengan irama dan bentuk yang estetis. Lebih jauh, balian adalah tempat peraduan antara yang sakral dengan keindahan. Mantra-mantra yang dilantunkan berulang kali, persembahan yang disajikan, merupakan syarat untuk menembus batas-batas antara yang ada dengan yang tiada, menjadikan balian sebagai wahana pertemuan entitas yang mikro dan yang makrokosmik. Maestro orangnya itu adalah kita melihat bagaimana dia bergelut di kegiatannya tersebut sebagai seorang pamalian.
Berarti dari umur 12 tahun sampai sekarang umur 74 tahun itu sudah sangat masuk dalam kategori sebagai maestro. Dan tentu kita harus merekomendasi beliau untuk sebagai maestro dalam band. Nah, ada satu hal yang bagaimana bisa ditumbuhkan ini ya. Ada penulisan apa yang sebenarnya sedang dilakukan sekarang. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dengan usia beliau yang masih eksis 74 tahun, saya pikir beliau sangat layak untuk dijadikan sebagai seorang maestro. Untuk mencapai sebuah taraf maestro itu keluasan wawasan dia, pengetahuan dia ya pada satu bidang nih. Kedua, dia memahami prakteknya sedetail-detailnya, artinya lebih mendalam dia memahami prakteknya. Praktek ini kan nanti berkesesuaian dengan tata laksana kan. Yang ketiganya dia memang sudah diakui oleh masyarakat bahwa dia memang bisa gitu. Karena ada pengakuan masyarakat juga. Kita susah juga kalau masyarakat tidak mengakui kan. Ujung-ujungnya juga jadi, wah ini benar enggak sih? Sebenarnya ya masyarakat aja enggak ngakuin, apalagi kita yang bingung lah kita kan. Nah itu yang ketiganya kalau menurut aku sih itu ya. Tapi kalau misalnya untuk naik tojeng itu udah layak sih kalau menurut aku. Karena ya aku dengar juga nama beliau dan aku rasa juga beliau bisa berkiprah di bidang dia itu udah lama. Yang kedua, mereka mengetahui tata laksananya. Yang ketiganya, beliau juga mumpuni juga, bahkan pengetahuannya sangat dalam sekali ya. Didukung juga dengan pengetahuan dalam dunia gaib beliau gitu. Pamalian merupakan sosok sentral di balik ritual balian. Pamalian dalam ritual balian ini berasal dari desa tetangga, tepatnya Desa Bilayu, Nekmahi, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Pamalian bernama asli Acing, biasa disapa oleh masyarakat dengan sebutan Nek Tojeng atau Nek Jantung. Kata Pamalian sendiri berasal dari bahasa Dayak Kanayan yang berarti Imam Lian, yang bertugas untuk memimpin jalannya ritual balian. Setiap tindakan yang diambil olehnya berpengaruh terhadap keberlangsungan upacara. Syair magis yang dilantunkannya merupakan aksi alamiah dari dirinya dengan yang gaib. Segala bentuk transformasi kesadarannya didasari penghayatan atas Sang Maha Kuasa, penguasa yang fana dan abadi. Tidak semua orang Dayak Kanayan dapat menjadi pamalian. Seluruh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki berdasarkan naluriahnya sendiri. Bahkan di sisi lain, seorang pamalian tidak pernah meminta atau menginginkan sekalipun untuk mengemban amanat sebagai pamalian. Segala sesuatunya lahir secara batiniah. Bukanya kepingin, memang terpaksa enggak. Sebenarnya aku baik lalu nenek udah kembali udah kembali udah kembali aku baik dari aku yang jauh kepada baiknya. Tapi empat lupa aku kejadian yang dari muda. Sejak puluhan tahun, pamalian mengabdikan diri untuk balian. Kini di umurnya yang sudah menginjak 74 tahun, sang pamalian tak henti-hentinya melaksanakan ritual. Baginya, anugerah mistik sejak umur belasan tahun didedikasikannya untuk bersumbangsih pada yang membutuhkan. Keyakinannya bahwa apa yang ia amalkan adalah titisan dari Sang Jubata untuk sesama manusia. Dalam situasi peradaban saat ini, sosok pamalian tidak hanya berperan untuk kepentingan upacara, pelengkap dari hajatan
semata, tapi jauh melampaui itu semua. Baik pamalian dan balian ini adalah manifestasi dari jejak perjalanan kebudayaan luhur masa lalu. Wujud eksistensi mistik dari adat istiadat masyarakat Dayak Kanayan. Naik ka baruri balamin barat kabau.